Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Wadidaw semuanya, apa kabar teman-teman di pagi yang berbahagia ini? Mimin doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan segala urusannya pada pagi yang berbahagia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala mara bahaya dan memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit. Semoga cepat sembuh, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman, apa yang Anda tahu pada hari ini? Apa yang teman-teman tahu pada hari ini? Tentunya sudah tahu ya tadi malam ya. Yang belum tidur atau gimana itu tentunya sudah tahu mereka. Yaitu Marc Marquez kena penalti 16 detik. Pew pew pew. Pew pew pew. Marc Marquez kena penalti 16 detik karena tekanan ban rendah. Ya teman-teman ya. Itu yang kita akan ingin bahas untuk hari pagi yang bahagia ini ya. Yang mana kemarin sudah selesai race MotoGP Belanda ya. Yang mana ada sedikit aksi yang luar biasa, tapi tidak terlalu banyak, bisa dikatakan agak bosan sedikit ya teman-teman ya. Namun di sini kita bisa bilang ya untuk Pecco Bagnaia, wow, dari FP1, FP2, Q1 enggak, Q2 dan sprint race dan race dia P1 semua ya. Ini belum pernah ada yang melakukannya katanya gitu ya. Untuk Pecco Bagnaia tahniah kepada Pecco Bagnaia, dan dia sekaligus mencetak rekor dalam Ducati ya, dengan kemenangan berturut-turut 3 kali teman-teman ya. Itu memang dah faktanya gitu teman-teman ya. Kita nggak bisa mengatakan apa-apa. Berarti di sini Pecco sudah dicap dengan King Essen Belanda ya. Itu fakta ya, jangan meluat ya. Itu fakta. Fakta, kita bilang fakta ya, sebab nanti dibilang mimin hoa-hoa ini ya. Oke, itu fakta yang terjadi kemarin ya. Dan setelah Marc Marquez ya di dalam persaingan kemarin di 6 lap tersisa ya, terjadi persenggolan antara Enea Bastianini dan Marc Marquez ya. Yang mana di situ terlihat semuanya pemelihatnya, yang mana Enea Bastianini masuk dari dalam ya. Masuk dari dalam dan langsung menyenggol Marc Marquez sampai menyeret Marc Marquez keluar ya. Di situ setelah itu Marc Marquez sangat susah sekali untuk kembali ke dalam ya. Dan ada yang terjadi lagi di saat beberapa awal lap, yang mana Marc Marquez menunjukkan isyarat untuk si Fabio Di Giannino untuk lewat dulu. Itu kita akan bahas nanti teman-teman. Oke, yang pertama Marc Marquez berbicara setelah penalti ya, yang mana dia mengatakan, saya tidak bisa mengontrol kontak pembalap lain yang membuat saya melebar, katanya. Dalam beberapa menit yang lalu diketahui bahwa Marquez telah dijatuhi hukuman sanksi, sesuatu yang sudah dia ketahui dan dikomentari. Marc Marquez sudah mengetahui benda itu ya, benda yang mana ban dia low tekanan. Rupanya ini memang sudah rancangan daripada kru mereka, daripada tim lah dibilang Marc Marquez, daripada tim. Semua sudah mengetahui dari awal. Karena apa? Karena Marc Marquez menjelaskan karena cuaca mendung, panas. Namun dalam jangkaan mereka itu salah. Namun di sini dikatakan Marc Marquez tidak menyalahkan timnya, bahkan tidak menyalahkan dia. Namun di sini Marc Marquez mengatakan kita sama-sama salah di sini, dikatakan Marc Marquez. Nah, berarti di sini Marc Marquez tidak menyalahkan siapapun ya. 0,01 untuk satu putaran, ya sayang sekali.
Tapi aturan tetaplah aturan. Satu-satunya hal yang kami diskusikan dengan komisaris karena alasan itu adalah sedikit tertunda. Penaltinya karena seperti yang Anda lihat di balapan, saya memulai dengan cara yang baik, tetapi tiba-tiba saya melihat ada sesuatu yang aneh di bagian depan. Dan kemudian saya melihat suhu dan tekanan ban sangat rendah. Lalu saya membiarkan Digia lewat hanya untuk mengontrol tekanan ban, dan kemudian saya berada di belakangnya saat balapan. Seperti yang Mimin katakan tadi ya, yang mana Marc Marquez melewatkan Digia ya, melewati Digia. Rupanya tekanan ban Marc Marquez ban depannya selalu tinggi dibilang. Jadi sebab itu dia melewati si Digia supaya dia bisa mengatur suhu bannya, teman-teman ya. Itu alasan Marc Marquez memberi peluang kepada si Fabio Di Giannantonio. Mereka berbicara teknis menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Lalu Marc Marquez menjawab, saya mengendalikannya dengan baik. Saya ada di dalam. Namun yang tidak saya duga adalah kontak ya. Kontak maksudnya senggolan dengan Enea di tikungan pertama yang mendorong saya keluar. Dan ketika saya tersingkir pada lap itu, saya lebih lambat 1 detik. Dan saya tidak melakukan push dengan baik pada tikungan ketiga dan semester 5 itu. Karena bannya Anda tidak tahu akan seperti apa yang terjadi setelah keluar dari tikungan zona balapan dan terjatuh lagi. Butuh 2 lap untuk kembali, dan 2 lap itu membuat saya keluar dari batas minimum, yaitu 15 lap hari ini. Jadi setelah kontak dengan Enea Bastian ini, seperti Mimin katakan tadi, yang mana Marc Marquez harus membutuhkan 2 lap lagi baru bisa kembali dalam persaingan ke depan ya. Seperti yang kita lihat kemarin juga aksi Marc Marquez di last lap ya. Di last lap baru bisa menyalip atau bisa bersaing lagi lah mengikuti para rider lain ya. Padahal cukup jauh sudah itu dengan si Maverick Vinales itu sudah jauh sekali. Sudah nggak ada harapan lagi Marc Marquez untuk ke P4 ya. Namun di last tikungan itu Maverick Vinales membuat kesalahan ya, melebar, dan di situ dimanfaatkan oleh Marc Marquez, langsung tembus. Dan yang sayangnya sekali Maverick Vinales kena penalti turun 1 grid ya, karena kena long lap penalti garis luar ya. Kasihan sekali Maverick Vinales. Dan untuk keselamatan, maksudku itu adalah kesalahan semua orang. Kemarin adalah kesalahanku. Tapi tahukah Anda, kami adalah satu tim. Dan ya, hari ini saya mencoba mengendalikan dengan baik. Tetapi mereka benar bahwa sebagian besar dari kami, Ducati sangat-sangat berada di batasnya. Tapi hari ini sangat sulit karena ketika mendung matahari, suhu saluran berubah seperti 5 derajat turun, lebih naik, dan ini membuat segalanya menjadi sulit. Tetapi hari ini kami sangat ketat. Saya mengendalikan dengan baik karena saya memberitahu Anda bahwa jika kita menghadapi situasi ini, saya bisa mengendalikannya. Tapi yang tidak bisa saya kendalikan adalah kontak atau senggolan dengan pembalap lain yang membuat saya melebar dan kembali lagi, dan kemudian tekanannya terlalu rendah lagi. Beberapa perbedaan tekanan saat Marquez mengemudi sendiri dan saat mengejar pembalap lain. Tidak banyak hari ini. Hari ini biasanya banyak, tapi hari ini entah kenapa saya tidak bisa mengukur suhu ban depan. Dan saya orang Australia, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Namun ketika mengikuti Digia, harganya sekitar 0,1 lebih tinggi tekanannya ya, lebih tinggi 0,1. Oke, di sini Marc Marquez mengatakan ketika senggolan yang terjadi dengan si Enea tersebut membuat Marc Marquez tidak bisa mengontrol suhu bannya ya, karena Marc Marquez sudah ngejar, jadi tekanannya lebih meningkat gitu ya. Dan Marc Marquez perasan ketinggian tekanan tersebut adalah 0,1 lebih tinggi. Lebih tinggi teman-teman. Ketika Anda tahu bahwa Anda akan memimpin perlombaan dan bahwa Anda adalah yang tercepat di lintasan, Anda dapat menggunakan tekanan yang sama seperti di latihan.
Oke, yang mana untuk tahun depan minggu ini adalah di Sasering ya. Yang mana Mak Marquez mengomentari karena ada yang tanya ya. Jadi Mak Marquez mengatakan jika kami cepat di Sasering, kami akan berada di level yang sama dengan Bang Nea dan Martin. Bukan berarti kami cepat dan kami lebih cepat dari mereka. Tidak. Jika kami cepat, kami akan berada di level yang sama dengan mereka. Jika biayanya sedikit karena alasan tertentu, mereka akan lebih cepat. Mereka lebih cepat. Sejak Mount Menlo, mereka berkendaraan lebih cepat dari orang lain dan ritme mereka berbeda. Dan lagi seperti di Mount Menlo, sekali lagi di sini hari ini, masuknya pembalap ketiga tertinggal 6 detik dari mereka. Jadi saya melihat kecepatannya dan mereka melaju dengan sangat-sangat cepat. Very cepat. Berarti itu saja untuk pernyataan dari Mak Marquez, teman-teman. Yang mana Mak Marquez menjelaskan dari dia tersenggol dengan Enya Bassani ini, terkanan, dan yang terjadi lagi dengan si Fabio Di Giannantonio, dia melepaskan Fabio ke depan gitu, teman-teman ya. Oke teman, sampai jumpa minggu ini di Sasering. Setelah itu kita jeda waktu musim panas ya. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.